Selamat malam, Bapak Ibu, para peserta. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dengan saya Edwin Gultom di sini akan memandu acara webinar kita malam hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk para partisipan yang sudah bergabung dalam webinar Ayah Hebat di Balik Ibu Tangguh. Terima kasih juga para panelis ya, dan juga para panitia yang sudah mewujudkan terrealisasinya webinar ini. Sekali lagi saya memperkenalkan diri bahwa saya Edwin Gultom akan menjadi moderator dalam webinar talk show kita malam hari ini. Dan seperti apa yang disampaikan di dalam judul bahwa kita akan membicarakan tentang ayah hebat di balik ibu tangguh. Jadi kita kerap kali saat ini punya pola pikir di masyarakat kita bahwa adanya pembagian peran antara ayah dan ibu, di mana pola pengasuhan lebih diberikan kepada ibu tanggung jawabnya. Karena dengan alasan ayah lebih banyak untuk bekerja tugasnya, perannya, untuk mencari nafkah. Padahal di zaman sekarang ini kita melihat bahwa ibu juga turut berpartisipasi, turut berkontribusi dalam peran untuk mencari nafkah. Nah, bagaimana baiknya kita menindaklanjuti itu, bagaimana baiknya kita menanggapi hal tersebut. Di tengah-tengah kita saat ini, kita juga sudah bergabung bersama kita narasumber yang kita akan membahas bersama tentang bagaimana baiknya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Bersama dengan kita saat ini, kita sudah ada Prof. Irwanto, PhD psikolog. Selamat malam, Prof. Malam, Edwin. Apa kabar, Prof? Baik. Ya, gimana, Prof? Apa kesibukannya hari-hari ini, Prof? Hari-hari ini menunggu hari-hari terang setelah COVID. Tapi semuanya, saya anggap sebagai hari-hari produktif. Hari-hari produktif. Hari-hari bonus sebetulnya untuk dekat dengan keluarga, dengan cucu saya. So, nothing to complain. Nothing to complain ya, Prof. Ya, puji Tuhan, Prof. Terima kasih. Dan bersama dengan Prof. Irwanto, kita juga akan ada narasumber yang kedua, seorang public figure yang tentu tadi kita sudah lihat bersama videonya ya. Sungguh akrab dengan anak laki-lakinya. Kita ada Kak Yosi. Selamat malam, Kak Yosi Mokalu, apa kabar? Selamat sore menjelang malam, Kak Edwin. Selamat malam semuanya. Selamat berbuka buat yang baru berbuka. Saya sama anak saya malam hari ini. Ada Ya, Raina betul. Abigail. Ya, kita ditemani anaknya Kak Yosi juga ya, Raina. Di sini apa kabar, Raina? Baik, halo semua. Ya, kesibukannya sekarang apa nih, Kak Yosi? Kegiatan Kesibukannya lumayan banyak, puji Tuhan. Masih di industri hiburannya sih masih dengan Project Pop dan Cameo Project di YouTube. Tapi di dunia literasi digital juga ada bersama Siberkreasi dan juga literasi kebangsaan bersama teman-teman dari Nakal, Nasionalisme Radikal. Dan ngurusin beberapa komunitas. Luar biasa ya, Kak Yosi. Kalau Kak Raina gimana, Kak? Aku karena gini lagi banyak online school. Karena sekolah aku juga di luar, jadi jam waktunya juga terbalik. Jadi aku juga berusaha ngikutin waktu di luar juga. Cuman selain itu sih banyak sepeda sama mama, banyak olahraga juga, sama nemenin adik aku sih di rumah. Oke, baik. Terima kasih Kak Yosi, Kak Raina. Dan kita juga akan ada narasumber yang ketiga, seorang praktisi dari Wahana Visi Indonesia di bidang Faith and Development. Ada Mas Dwi Yatmoko. Selamat malam, Mas Dwi Yatmoko. Ditemani Halo. Andra juga ya. Selamat malam. Saya Papa Dwi. Saya Andra. Yes. Luar biasa tasnya. Apa kabar nih, Mas Dwi dan Andra? Baik. Sehat. Syukurlah.
sekarang kesibukan sehari-hari apa Mas Dwi? Boleh diceritakan sedikit ke kita? Kesibukannya banyak travel, banyak kasih pelatihan, tapi lewat Zoom. Tetap di rumah saja. Dan biasanya ninggalin keluarga. Ya sekarang walaupun tetap pergi kemana-mana, tapi tetap bersama keluarga. Asik-asik bersama keluarga juga. Iya, Andra? Andra, gimana Andra? Kegiatan dari rumah juga ya? Kadang sih main boneka sama mama. Terus kalau main kelereng sama papa. Wah, jadi berbagi ya bermainnya ya. Ada yang main sama mama, ada yang main sama papa. Luar biasa. Terima kasih Andra. Terima kasih Mas Dwi. Iya. Ya, baik. Selama diskusi, jadi kita akan ada 3 narasumber, Bapak Ibu peserta. Kita akan membahas, mengupas tentang peran ayah dalam pengasuhan, seperti yang di dalam pembukaan tadi, kita masih punya pola pikir di dalam masyarakat bahwa pengasuhan baiknya tidak diserahkan ke ayah, karena ayah sudah cukup penuh ya, begitu tangannya dengan tugas untuk pencarian nafkah. Nah, kita mau dengar dari para narasumber ini karena cukup berbeda nih pandangannya ya, dari praktisi, kemudian dari public figure, seorang ayah seperti apa, dan juga dari seorang psikolog pandangannya seperti apa. Nah, untuk diskusi kita, alurnya saya akan memandu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan selama 60 menit ke depan. Dan nanti bila dari Bapak Ibu peserta ada pertanyaan, silahkan disampaikan di Q&A. Kita akan ada sesi Q&A setelah sesi diskusinya ya, selama 15 menit. Nanti kita akan melihat bersama-sama, silahkan disampaikan Q&A-nya dan juga ditujukan ke narasumber siapa. Oke, saya akan memulai dari pertanyaan pertama dulu nih. Yang paling basic nih pertanyaannya, apakah arti seorang ayah dalam kehidupan Kak Yosi nih? Kita mau nanya ke Kak Yosi dulu, boleh nggak Kak? Boleh dong Kak Edwin, pas banget saya lagi negah kopi. Untung nggak keselak. Iya. Ini pertanyaan sebenarnya basic tapi jawabannya juga harus benar ya. Karena ya, kan kita suka mendengar orang bilang bahwa kalau nasihatin anaknya, kamu tuh harus sayang sama orang tua kamu harus percaya bahwa Tuhan sudah pilihkan kamu orang tua yang baik, yang tepat buat kamu. Tetapi saya rasa pertanyaan atau pernyataan itu pun juga bisa dibalik, bahwa orang tua pun dipilihkan seorang anak yang tepat buat kita, untuk kita tumbuhkan. Jarang kita membalik kenyataan seperti itu kan. Jadi kalau kita balik, kita harus bisa melihatnya itu sebagai sebuah anugerah. Bahwa memiliki anak itu nggak semua orang memiliki kesempatan yang sama loh, mempunyai sebuah keturunan. Jadi kalau kita bisa melihatnya ke arah sana, kita akan lebih menghargai anak kita yang Tuhan kasih buat kita. Kita akan bukan cuman sekedar menjadi perame suasana rumah, tetapi mereka akan bertumbuh bersama-sama dengan kita. Mereka lah komponen atau our inner circle, lingkungan terkecil yang akan bertumbuh bersama. Jadi bukan saja mereka yang bertumbuh, orang tua pun zaman sekarang banyak loh yang dicontohkan oleh anak-anaknya. Anak-anak itu menjadi memegang peranan yang sama gitu loh. Jadi kita harus melihat itu bukan sebagai suatu kebetulan, tetapi ini adalah sebuah perencanaan dari Sang Pencipta. Dan kita harus bisa menghargai keberadaan anak kita di dalam rumah. Itu sih kalau saya lihat. Menarik ya dari Kak Yosi, bahwa harus diubah nih cara pandangnya, bahwa bukan hanya saja anak itu sebagai kita melihatnya sebagai rencana dari Sang Pencipta tadi ya, kalau saya mengutip, dan juga mereka adalah anugerah, maka kita sebagai seorang ayah juga menghargai. Ada kata kunci di sana, perencanaan gitu ya, bahwa kita memang harus ada perencanaan dan juga ada
tindakan-tindakan yang harus kita lakukan sebagai seorang ayah, tidak hanya membiarkan atau juga memberikan itu pada salah satu pihak gitu. Benar. Karena saya percaya memang ada hubungannya dengan rencana Tuhan di masa depan, dengan pemilihan keluarga, dengan pemilihan dengan siapa kita bertumbuh. Karakter-karakter yang kita bawa dari orang tua kita akan menurun juga kepada anak-anak kita. Akan memainkan peranan pada saat anak kita di kemudian hari. Jadi semuanya ada continuity-nya, ada kesinambungannya. That's how I see it sih. Saya melihatnya seperti itu. Makanya kita jangan komplain. Kita buru-buru komplain, wah saya sebel dibesarkan oleh orang tua yang seperti ini. Atau saya komplainnya sebaliknya, saya sebel dikasih anak yang seperti ini. Nah itu juga sama kan complaining, padahal semuanya part of the big plan. Jadi semuanya sudah dalam rencananya Tuhan. That's how I see it. Oke. Terima kasih Kak Yosi. Saya juga jadi tertarik nih, ingin tahu lebih dalam. Kalau dari Kak Yosi sendiri, bagaimana peran di dalam pengasuhan? Kalau di rumah, seperti apa? Nah, kalau di rumah itu, saya itu harus kompak sama istri saya dalam pengasuhan. Memang yang bekerja betul, saya yang banyak bekerja. Tetapi bukan berarti karena saya bekerja, saya harus lepas tanggung jawab kan. Jadi apa yang kita sepakati bersama, tugas saya adalah mentang-mentang saya banyak di luar rumah, bukan berarti saya pulang-pulang punya bikin peraturan sendiri. Nah itu yang bisa bikin pertempuran baru. Jadi biasanya kita omongin bersama, anak maunya kayak gimana. Kalau ada masalah-masalah baru yang saya belum ngeh gitu ya, ini di rumah lagi seru apa ini gitu ya. Nah saya harus bisa beradaptasi. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan dulu. Nah itu tugas, kenapa saya harus begitu? Karena saya tugasnya untuk mendukung dan juga terlihat kompak sebagai orang tua sama anak-anak saya. Banyak hal-hal yang saya juga pelajari karena ketika saya berkeluarga, istri saya sudah ada anak, sudah ada Reina. Reina ini juga anak saya. Kami bertiga membesarkannya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Jadi kami kompak-kompak saja, dan saya tidak pernah melihat dia sebagai anak yang berbeda dengan anak saya sendiri. So kita selalu kompak, bertanya dulu sama mamanya maunya kayak gimana supaya saya tidak salah, karena berarti kan saya belajar nih, orang tua baru, yang lain baru jadi orang tua gitu. Tapi so far ya nanti bisa ditanyakan sendiri sama anaknya. Saya berusaha bertanggung jawab, dan yang pasti nomor satu, sebagai partner dari istri saya, kita sepakat untuk membuat anak itu secure. Itu nomor satu. Jadi apapun peraturan yang kita terapkan, rasa secure itu yang paling penting. Menarik ya Kak Yosi. Berarti kalau yang saya dapat tadi dalam hal membagi cara pengasuhan, bagi peran itu ada kesepakatan ya. Ya. Jadi di sini kita juga ada Kak Raina nih. Saya mau tanya Kak Raina. Kak Raina gimana nih pola pengasuhan yang diterapkan oleh Papa Mama? Manggilnya Papa Mama atau Ayah Mami? Ayah dan Mami. Bagaimana nih pola pengasuhan Ayah dan Mami? Kalau Ayah dan Mami itu mereka selalu ngajarin aku sama Ruben kesusahan sehari itu untuk sehari aja. Maksudnya aku kalau mau tambah bahasa Inggris boleh kan? Boleh ya? Raina, silakan. Ya, aku izin. Maksudnya kesusahan sehari untuk sehari is that we deal with what we have today. We are given the strength for today, and we should be secure that we can get through today. Segala sesuatu yang kita harus hadapin ke depannya, kita nggak usah khawatir, karena Tuhan akan He will guide us through that as well as He has for today. Selain itu sih, Ayah juga ngajarin aku setiap hari untuk rendah hati. Ayah kan Ayah dan Mami itu banyak dilihat sama, they are seen by a lot of people as their mentors, as people they look up to. Gimana mereka bisa stay humble. Is to always just look to God and always to bring glory to God as well. And they want us to have that as well gitu.
sebagai anak-anaknya mereka. Gitu sih yang banyak aku belajar itu, dua hal itu. Terima kasih Raina ya sudah berbagi bagaimana pola pengasuhan antara ayah dan mami ya, papa dan mama di kehidupan Raina justru memberikan pelajaran penting ya, bagaimana agar terus rendah hati. Nah, saya mau beralih sebentar ke Prof. Irwanto. Prof. Irwanto, bisa dengar ya suara saya ya, jelas ya Prof? Iya. Prof, tadi dari Kak Yosi dan juga Kak Raina sudah memberikan sharing ya, berbagi tentang pengalaman pola pengasuhan apa yang terjadi di keluarga mereka. Di awal juga tadi kita sempat saya sampaikan bahwa ada pola pikir bahwa pengasuhan adalah tanggung jawab ibu saja. Dari pengalaman Prof. Ir sendiri bagaimana? Atau dari sudut pandang Prof, apakah itu benar pola pikir masih jadi tanggung jawab ibu? Pola pikir pengasuhan masih menjadi tanggung jawab ibu saja itu benar? Oke, apa kabar semuanya? Kak Yusi, Raina, how are you? Zaman berubah, ya kan? Tetapi posisi ayah itu pada umumnya salah kaprah. Ini sangat menarik, karena posisi ayah itu selalu dihubungkan di masa lalu. Dulu tuh begini, dulu tuh begitu, ya kan? Ayah itu sering diposisikan sebagai figur yang jaim. Oh, ini sudah ada ya. Lanjut. Ya, dia harus ditakuti, tidak bisa didekati. Padahal singa yang paling galak pun ada figur yang cabi, yang bisa dipeluk-peluk. Ya, kenapa bukan ayah yang seperti itu yang ada, tetapi yang keren, yang sadis gitu ya. Lanjut. Ayah juga selalu dianggap penting untuk menjaga jarak dengan anak, karena kalau tidak nanti anaknya kurang ajar katanya, ya kan? Anaknya menjadi tidak tahu diri, ya. Anaknya menjadi, ya itu tadi ya, kurang ajar itu. Oleh karena itu ayah diposisikan sebagai figur yang punya jarak dengan anak, tetapi diberi tanggung jawab untuk melakukan pendisiplinan. Wah, ini berat sebetulnya, ya kan? Secara mental ayah harus menghukum anak, menerapkan sesuatu yang mungkin dirinya sendiri pada waktu kecil dia tolak gitu. Dia juga harus jaga gengsi. Nah, ini penting ini untuk dilihat. Ayah dan ibu yang jaga gengsi terus, pengasuhannya anak itu akan mencerminkan diri mereka dan diri anak. Sebagai contoh ya, suatu hari saya dengan anak saya ke pesta ulang tahun anak-anak. Di pesta ulang tahun itu pestanya di tempat terbuka, dan kemudian makanannya enak, dan anak saya pegang es krim. Dia bangga banget bisa pegang es krim. Waktu itu baru 2 tahun lebih, 3 tahun lah. Pegang es krim dengan bangga, dia kasih tahu ke saya bahwa dia punya es krim, dia makan dengan nikmat. Tapi entah kenapa ketika dia jalan lagi, es krimnya jatuh. Anak reaksinya apa? Anak reaksinya melihat ke saya. Saya reaksinya apa? Reaksinya marah, karena menjatuhkan gengsi orang tuanya kan itu. Gitu. Nah, anak yang seharusnya tidak nangis, seharusnya tinggal balik lagi cari es krim yang baru, saat itu menjadi menangis. Jadi kacau. Nah, ini tidak sekali 2 kali terjadi. Banyak ayah yang melakukan itu, ya. Pengasuhannya itu mencerminkan dirinya sendiri dan bukan mencerminkan kepentingan anak, tidak mencerminkan siapa anak itu sebenarnya, tapi lebih dirinya sendiri. Lanjut. Lanjut, ya. Oke. Yang ngatur gambar saya siapa sih? Host. Oke. Mungkin masuk di Mas, diturunkan aja lah gambarnya ini, diturunkan. Mas Udin. Iya, Prof. Saya turunkan bentar ya. Nah, pada dasarnya sebetulnya ayah dicitrakan
dengan cara-cara yang merugikan ayah itu sendiri, dan sang ayah tidak sadar bahwa dia dikonstruksi sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menikmati posisinya sebagai ayah. Tetapi sebagai penjaga gawang, sebagai preman, sebagai kuli yang harus mencari duit, dan seterusnya. Bagi saya penting di dalam rumah tangga itu untuk menunjukkan dua hal. Satu, bahwa seorang ayah itu juga vulnerable. Ayah itu juga punya kelemahan, bisa menangis, bisa sedih, bisa frustrasi, hal-hal yang mungkin dianggap tabu ditunjukkan oleh orang tua. Tetapi orang tua penting untuk memahami bahwa ayahnya pun manusia biasa. Ayahnya pun kadang-kadang harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu dengan cara tidak mudah. Harus jatuh bangun. Itu penting. Dan yang kedua adalah yang penting diperlihatkan bahwa ayah memang berjuang tidak sendirian, bahwa ayah berjuang bersama dengan keluarga. Kalau segala sesuatu yang dikonsultasikan, segala sesuatu yang dimintakan pendapat istri anak-anaknya, saya kira keluarga itu menjadi keluarga yang benar. Tetapi kalau keluarga itu semua aturannya ditentukan ayah doang, itu menjadi keluarganya ayah, bukan keluarga secara menyeluruh. Di dalam teori, sesuatu yang menjadi wujud yang baru, kalau Irwanto menjadi Irwanto plus Irin plus Astrid plus Indi, itu akan muncul ciri yang baru, disebut emergent. Ciri yang baru inilah keluarga. Keluarga itu tidak sama dengan saya, lain. Aspeknya lain, kebutuhannya lain, dan oleh karena itu perlu memperlakukan keluarga itu dengan cara yang lain dan memandang keluarga dengan cara yang spesifik. Karena kebutuhan-kebutuhannya sangat berbeda dengan kebutuhan terutama ayah. Yang terakhir, menurut saya, ayah adalah tokoh utama dalam memecahkan barrier gender. Selama ini itu tugasnya ibu seolah-olah, ya, yang harus mendidik anak laki-lakinya juga enggak. Ayah justru harus bisa mendidik anak laki-lakinya sekaligus juga memberitahu siapa dirinya di hadapan anak perempuan. Karena kalau ayah hanya diberi tanggung jawab terhadap anak laki-laki saja, itu menjadi mengkultuskan lagi-lagi satu gender tertentu dan membuat keluarga tidak sehat. Karena lagi-lagi kembali ke masa lalu, di mana ada yang namanya alpha male, ya, mendidik anak laki-laki sebagai alpha male. Zaman sudah tidak seperti itu lagi. Antara perempuan dan laki-laki saat ini mempunyai opportunity yang sama besarnya untuk menjadi siapapun di dunia ini. Tidak bisa dikodominasi oleh laki-laki. Oleh karena itu, laki-laki perlu tahu bahwa dalam banyak hal dia akan kalah dengan perempuan. Sehingga dia tidak frustrasi nanti, kok laki-laki nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Karena apa? Karena laki-laki pun punya kelemahan tertentu dan laki-laki bukan raja dunia. Ya. Dan ini memang ditunjukkan nantinya di dalam keluarga dengan pembagian peran yang adil, pembagian peran yang cukup fluid, disertai dengan tentunya support mental psikososial yang baik. Kurang lebih gitu, Mas Yudin. Terima kasih, Prof. Menarik sekali tadi ada beberapa poin yang baru ya bagi saya pribadi mendengar bahwa ayah berjuang bersama keluarga dan akhirnya keluarga sendiri menjadi ciri yang baru ya, bukan gambaran seorang ayah saja, bukan gambaran seorang ibu saja atau bukan gambaran anaknya, tapi gambaran gabungan dari semua komponen tersebut yang ada dalam keluarga. Dan tadi poin pentingnya ayah memecah barrier gender ya, yang selama ini justru dikatakan menjadi peran ibu. Nah, Prof, sebenarnya saya mau menanyakan lebih lanjut lagi ini, Prof, dari apa yang sudah Prof sampaikan tadi. Sebenarnya bagaimana baiknya, Prof? Tadi kalau dari Kak Yosi kan juga bilang kata kuncinya kesepakatan ya antara suami dan istri, ayah dan ibu dalam merawat atau mengasuh anak. Tadi juga Prof sampaikan adanya kesepakatan. Sebenarnya bagaimana baiknya untuk mencapai kesepakatan antara
ayah dan ibu, atau apa saja yang perlu disepakati dengan istri atau pasangan dalam pembagian peran pengasuhan? Ada saran, Prof? Iya, apa namanya? Ini bukan hasil yang mendadak ya, ujuk-ujuk ada kesepakatan, nggak mungkin lah itu. Kesepakatan itu menurut saya harus dibahas sejak pacaran, kalau bisa ya. Terutama kalau semua orang punya kesempatan pacaran. Kalau nggak punya kesempatan pacaran nih ya agak coto gitu ya, agak susah. Tapi kalau orang punya kesempatan pacaran, itulah kesempatan untuk membangun mimpi bersama. Dalam membangun mimpi bersama itu tadi dikatakan dia, oh ya harus ada perencanaan, nggak bisa cuma gliding begitu aja gitu, ya kan? Karena kan lagi-lagi dunia itu tidak sempurna. Mas Yosi saat ini sedang top misalnya. Nah, ini tidak mendoakan yang jelek-jelek ya Mas Yosi. Tapi kan itu kan cuma saat ini, ya kan? Minggu depan kita nggak tahu, bulan depan kita nggak tahu. Kalau ada apa-apa yang terjadi dengan yang bersangkutan seperti saya aktif sebagai seorang peneliti, saya diakui dunia lumayan. Usia 42 tahun saya lumpuh total. Itulah peristiwa di mana kita dari awal harus menyepakati bahwa hidup itu harus dikelola bersama, tidak harus sendiri-sendiri. Nah, di samping itu tentunya mendidik anak untuk dapat juga mengambil keputusan. Mungkin tidak untuk semua keputusan, tetapi juga sebagian dari pengambilan keputusan keluarga itu anak harus dilibatkan. Saya belajar banyak dengan anak-anak saya, terutama 2 anak perempuan hebat saya, karena banyak hal yang tanpa mereka ikut memutuskan itu, diri saya tentu akan berada dalam posisi yang lebih buruk. Karena menjadi orang yang dalam tanda kutip sakit di rumah, itu harapannya Anda kan dirawat, ya kan? Nah, bagaimana kalau anak-anak Anda itu seolah-olah tidak merawat Anda dan membiarkan Anda mandiri? Persepsi orang kan mengatakan anak-anaknya itu cuek bebek. Ya, anak-anak tidak, anak-anak ingin ayahnya mandiri. Perhatiannya masih ada. Tetapi pihak luar menteror anak saya bahwa anak saya itu anak yang kurang ajar. Nah, di sini kita harus sepakat dengan anak saya. What you are doing ya terhadap ayah kamu, memberi kesempatan untuk berlatih, ya kan, memperkuat otot-otot dengan latihan tertentu. Kalau nasi bahkan ceceran nggak apa-apa, anak yang bersin, tapi tetap harus tangan sendiri. Seperti itu penting sekali, sangat penting. Dan memandang dari sisi anak saya, bagi saya juga penting. Jika saya tidak menyalahkan anak, saya tidak ikut-ikutan orang luar ikut menyalahkan anak saya. Jadi saya harap memang negosiasi dapat dilakukan sejak awal. Tetapi seandainya tidak bisa pun, belum terlambat ketika memulai keluarga itu diawali dengan pembicaraan serius, negosiasi seperti ini. Dan ini bukan hanya soal harta benda, karena kita tahu perkawinan itu sebuah kontrak. Ya. Suatu saat kontrak itu akan bubar. Ketika kontrak bubar itu ada konsekuensi harta dan anak. Ya, ini bukan hanya itu lebih besar dari itu. Harta tentu punya pembicaraan sendiri, tetapi yang penting bagaimana dengan anak-anak dan keluarga ini secara umum. Gitu. Terima kasih, Prof. Jadi saya mau pindah sedikit ke Kayosi lagi nih, kembali ke Kayosi. Kalau tadi Prof sampaikan idealnya ya kesepakatan dibangun dari jauh-jauh hari, ada proses yang harus dijalanin. Kalau di Kayosi sendiri ada pengalaman yang menarik nggak, Kak, dalam membagi pola pengasuhan anak bersama dengan istri, atau mungkin ada tantangan dalam menjalankan peran ayah dalam pengasuhan? Pengasuhan banyak tentunya ya cerita-cerita menarik. Tapi kalau misalnya di sini kan saya berbagi juga dengan para ayah yang lain di audiensnya. Saya paling penting adalah satu hal yang saya ingat ketika kita sebagai orang tua harus tegas sama anak-anak kita. Entah itu kan kita tahu bahwa kebijaksanaan tegas juga itu
dipastikan bukan karena kemarahan, tetapi karena mendidik. Ada orang yang ketika dia marah, dia pikir itu dia tegas, jadi emosinya belum dia kuasai, sehingga dia bisa lepas tuh. Tetapi ini yang harus kita perhatikan, bahwa pada saat kita tegas, itu benar-benar karena kita mendidik, bukan karena kita melampiaskan kemarahan kita. Jadi kalau kita belum bisa menguasai emosi kita, jangan nekat memberikan nasihat, karena kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, bagaimana kita bisa menguasai orang lain? Sedangkan kan di situ kita melayani mendidik anak kita. Nah, kalau saja kita berpikir bahwa dalam ketegasan kita itu ada situasi kebablasan, kita berpikir jangan-jangan tadi saya tidak sadar perkataan saya menyakiti anak saya. Nah, ini kan berbagi pengalaman ya. Kita sudah berpikir sejauh itu, karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita selalu menaruh standar kita sama anak-anak kita kan. Itu yang tadi Pak Prof bilang tuh. Kita suka, dulu saya diginin sama orang tua saya tuh nggak apa-apa. Dulu tuh Pak, kamu tuh masih mending, orang tua saya tuh lebih keras, lebih apa gitu. Jadi ada standar yang kita taruh dari diri kita kepada anak-anak kita, padahal anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda. Jadi saya ingin membagikan ini kalau misalnya bicara soal pengalaman. Anak saya yang putra, yang Ruben yang tadi di video klip awal ada itu, saya harus memastikan dia setiap kali ada ketegasan, karena dia beda sama kakaknya. Dia lebih sensitif dibandingin kakaknya. Yang putra itu, yang cowok itu. Jadi saya pastikan setiap kali kita habis marahin, setiap kali kita memperlakukan ketegasan, menghukum, misalnya dia main games, nggak boleh main game, saya pastikan dia ngerti kenapa dia dihukum, dan saya pastikan dia tahu bahwa dia tetap disayang. Nah, itu secure yang tadi saya bilang. Jadi pengalaman-pengalaman ini membuat saya harus memastikan ketika kita menghukum, kita memberikan ketegasan, anaknya menjalani hukumannya karena mengerti bahwa dia memang ini adalah konsekuensi supaya saya belajar. Dan anaknya menjalani hukumannya mengerti bahwa dia disayang, tahu dia disayang, tidak mengurangi rasa sayangnya orang tua sama dia. Jadi itu sih kalau pengalaman-pengalaman menarik. Namanya juga anak cowok ya. Kalau kakaknya sih jauh lebih manis deh pokoknya. Kalau anak cowok tuh ada aja yang menjadi masalahnya dia gitu. Jadi ya harus perlakuannya beda juga sih. Setiap anak kan perlakuannya beda. Terima kasih Kak Yosi. Kak Raina bagaimana memandang pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua nih? Bagaimana ada kelebihannya nggak sih yang dirasakan Kak Raina di saat ayah ikut terlibat dalam pengasuhan? Iya, dari kecil ayah itu he's the fun dad gitu. Dia itu ayah kan kreatif, dia juga kerjanya di dunia kreatif. Jadi dia pakai kekuatannya dalam sisi kreatifnya untuk bonding time bersama aku sama adik aku Ruben. Jadi misalnya pas kita masih kecil, dia bisa bikin treasure hunt around the house gitu. Dari situ kita bisa belajar strategi, tapi kita juga senang gitu bermain gitu di rumah. Jadilah kita juga dari situ belajar cara bikin game-game kreatif karena ayah juga. Itu cuman cuman contoh yang kecil sih. Cuman kalau misalnya seperti apa yang ayah baru omongin about discipline, about reminding the kids and being more strict, I guess, about certain things. Kalau aku sebagai anak dapat benefitnya juga sih, karena itu it allows me to discern, memahami apa yang aku harus belajar, apa yang aku harus improve sebagai anak, sebagai orang, and a young woman. How can I improve and become better and become more mature gitu. Jadi aku juga belajar maturity dari papa dan mama dalam pengajaran mereka, dalam mungkin their discipline juga di rumah gitu. Aku nggak ambil sakit hatinya, itunya aku maafin gitu. Kalaupun akunya akhirnya jadi sakit hati, aku maafin langsung gitu.
aku ambilnya pengajarannya aja, yang baiknya apa gitu dari sini. Itu sih. Tapi so far, I love my parents. Honest opinion gitu sih. Luar biasa. Terima kasih Raina. Ya kita udah latihan itu, Kak Edwin udah latihan kita. Udah dilatih berapa kali Kak Raina? Udah disuruh, kamu jawabnya kayak gitu ya, gitu. Enggak. Nah, terima kasih Kak Raina, Kak Yosi. Ya, kita belajar banyak ya dari pengalaman Kak Yosi dan juga tadi dari pemaparan dan serta juga pengalaman dari Prof. Irwanto. Sekarang kita mau bergeser nih ke narasumber yang berikutnya, ke Mas Dwi Atmoko. Jadi beliau adalah Faith and Development dari Wahana Visi Indonesia, dan saat ini di Wahana Visi Indonesia kita ada program yang bernama Pengasuhan dengan Cinta. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau tahu lebih banyak nih, Pengasuhan dengan Cinta itu apa sih Mas Dwi? Kalau dengar-dengar ini untuk meningkatkan peran ayah dalam pengasuhan ya? Oke. Silakan Mas Dwi. Thank you Edwin. Sebelumnya salam salut buat Mas Yosi, kemudian buat Prof. Irwanto yang sudah menjelaskan dengan baik. Saya hanya mengawalinya seperti ini. Andai saja banyak ayah seperti Mas Yosi, andai saja profesor itu ngajar di kuliahnya juga tentang bagaimana mengasuh anak dan menjadi orang tua, saya kira nggak ada ya mengurangi masalah tentang orang tua. Ini saya mengawali ketika bicara tentang modul pengasuhan dengan cinta. Ketika kami menawarkan, memperkenalkan, begitu banyak orang yang merindukan hal ini. Sama dengan ketika modul ini awalnya adalah ketika anak bertanya, tolong gimana caranya, ada yang mengajari orang tua kami supaya bisa mengasihi kami. Ketika orang tua juga ditanya, tolong ajari kami gimana caranya mengasihi anak kami dengan kasih sayang. Jadi ternyata masalahnya adalah sekolah tentang keluarga ini sebenarnya kurang. Saya sebagai umat Kristen, ketika di gereja, kami dapat katekisasi persiapan pernikahan. Tapi nggak detail gitu. Itu pun pertemuan hanya 3 kali sampai 5 kali. Saya nggak tahu di beberapa gereja atau di tempat teman-teman yang beragama lain, apakah disiapkan menjadi keluarga. Inilah yang membuat kami akhirnya membangun modul ini tentang pengasuhan dengan cinta. Jadi tujuannya adalah supaya memperlengkapi keluarga, sehingga mereka mampu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih untuk kesejahteraan dan pertumbuhan anak. Itu Edwin, jadinya lewat kapasitas pertemuan ini kita bisa refleksi, bisa belajar, dapat pengetahuan, terus punya komitmen gitu loh untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa di modul ini saya tambahkan juga ada 4 tahapan gitu ya. Jadi 4 tahapan ini yang penting sekaligus menjawab tadi udah beredar itu Q&A pertanyaan gitu ya. Jadi yang pertama adalah berdamai dengan masa lalu. Nah ini yang menarik. Kita dibesarkan oleh orang tua dengan gaya pengasuhannya, dengan caranya yang seringkali itulah yang kita bawa waktu kita menjadi orang tua. Ketika kita mengalami kekerasan, ketika kita mengalami kecewaan, dan cara mengasuh orang tua keras, sampai memukul, dan lain-lain, cara itulah yang kita lakukan kemudian karena itu yang diajarkan. Sehingga kita harus dipulihkan dulu, memaafkan apa yang terjadi pada masa kecil tersebut dan juga memaafkan orang tua kita. Tahapan kedua adalah bagaimana kita memahami masa kini. Ketika kita ada konflik dengan pasangan, ketika mengasuh anak-anak, tadi ada pertanyaan juga itu. Kalau ayahnya sifatnya seperti itu gimana gitu.
Ya saya kira ini harus belajar, dan kami memang mengajak tokoh-tokoh agama, melibatkan juga teman-teman dari psikolog untuk juga mendampingi bagaimana menyelesaikan masalah saat ini antara istri dan suami. Harapannya dengan dua hal ini, beban masa lalu, beban yang dihadapi itu jadi ringan. Sehingga ketika mengasuh anak-anak itu akan lebih baik lagi. Dan akhirnya kita menatap masa depan. Kita diberikan bagaimana sih memahami perkembangan anak, bagaimana sih mengasuh anak dengan disiplin tanpa kekerasan. Jadi cara-cara itu diajarkan dalam modul ini. Dan terakhir adalah tentang mengejar mimpi. Mengejar mimpi itu sebenarnya lebih dominan bagaimana kita tahu bahwa di balik semua usaha itu sebenarnya kita harus melibatkan Tuhan. Kita tadi Mas Yosi juga cerita, Kak Raina juga cerita juga ya, diajarkan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu sebenarnya bagaimana kita melibatkan Tuhan juga di dalam kehidupan keluarga juga. Nah, saya kira itu Mas Edwin menjelaskan sedikit tentang pengasuhan dengan cinta yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia. Terima kasih Mas Dwi. Sedikit mundur ke belakang nih. Tadi Mas Dwi udah menjelaskan soal pengasuhan dengan cinta. Apakah ada inspirasi dari pengasuhan dengan cinta dalam pola pengasuhan Mas Dwi sendiri dalam keluarga, dalam mengasuh anak? Ya, sangat-sangat menginspirasi. Justru ketika saya menjadi fasilitator dari modul ini, sebenarnya saya juga sedang berefleksi terhadap diri saya dan belajar dari para peserta gitu ya. Jadi menariknya kalau saya keliling, ketika ditanya tentang peran ayah dan ibu ketika mengasuh anak, siapakah yang berperan sebenarnya membesarkan anak? Semua seperti langsung menoleh ke ibu. Atau jawabannya ke ibu. Tapi ketika ada yang menjawab dua-duanya, tapi gimana gitu, agak ragu-ragu ya? gitu. Ragu-ragu. Jadi ya seperti itu pertanyaan awal dari Edwin ke Prof. Irwanto gitu. Situasinya di lapangan ya seperti itu. Jadi bagaimana peran dari ibu adalah tugas mengasuh anak. Padahal sekarang ibu juga bekerja gitu. Jadi perannya udah nggak ganda lagi, triple lagi, mengurus rumah tangga, anak juga. Nah, ayah jadi hal yang menarik gitu kalau saya temukan di lapangan. Kenapa sih gitu loh peran ayah tidak jadi dominan ketika mengasuh anak? Banyak hal yang diceritakan oleh teman-teman di lapangan. Dari yang mereka bilang itu udah warisan, apa yang diketahui dari dulunya, itu tradisi. Kalaupun ayah mengasuh anak, itu adalah memalukan. Dan ibu dan ayah juga ketika ingin mengasuh, malah dimarahin sama istrinya karena tidak dipercaya. Nah, saya kemudian belajar peran dalam mengasuh anak. Nah, ini yang saya coba latih terus. Bagaimana tadi menarik tadi gambarnya siapa ya? Prof. Irwanto. Singa. Gambarnya Prof. Irwanto ya. Singa kan nggak harus galak gitu. Singa yang bisa cabi-cabi. Jadi saya menggambarkan sebagai ayah yang mencoba untuk tegas disiplin, tapi anak jangan sampai takut dengan saya. Saya bisa cerita lucu, saya bisa mendampingi waktu mereka tidur, waktu kecil ya mereka saya bacakan bukunya, saya ajak bermain ke halaman gitu, atau ke taman dan lain-lain. Jadi bagaimana sosok ayah satu sisi menggambarkan ketegasan, tapi di sisi lain adalah mencoba untuk saya ingin tidak dijauhi anak. Nah, itu yang menginspirasi dari setiap pelatihan yang saya lihat dan saya coba cek diri saya ada di mana. Itu, Mas Edwin. Terima kasih, Mas Dwi. Nah, di sini ada Andra juga nih. Halo Andra, apa kabar? Andra boleh cerita nggak kalau di rumah gimana nih?
Papa, manggilnya Papa Mama ya, Mas Dwi ya? Iya, iya. Gimana Papa Mama, seneng nggak ditemenin kegiatan sama Papa dan Mama? Biasanya ngapain aja nih sama Papa? Tadi main kelereng ya? Mainnya berbagi. Kadang juga main tebak-tebakan. Main tebak-tebakan. Iya. Wah, seru sekali sepertinya ya. Ada pembagian permainan ya. Selain permainan, ayah nemenin ini juga, Papa nemenin belajar juga nggak, Andra? Iya. Wow, hebat ya. Berarti di tengah kesibukan Papa, Mama juga terus menemani Andra dan juga bisa memberikan ini ya, pengasuhan yang baik supaya Andra terus berkembang dengan optimal ya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Dwi nih, ada Iya. pengalaman yang paling menarik nggak? Atau tantangan yang dirasa paling berat waktu menjalankan peran ayah dalam pengasuhan? Kalau dari pengalaman Mas Dwi sendiri bagaimana? Ya, terus terang untuk menjadi ayah itu buat saya ketika saya masih bujangan itu sempat bertanya-tanya gitu, apakah saya bisa gitu ya. Nah, saya hanya bilang saya beruntung memiliki orang tua, di satu sisi ayah yang tegas, tapi ibu yang penuh cinta gitu ya. Dan saya belajar dari situ ya untuk menjadi seorang ayah. Nah, ternyata dalam prakteknya itu nggak gampang gitu ya. Kalau saya mengajak anak, saya punya 2 anak. Jadi yang pertama anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Dan kebetulan saya dilahirkan menjadi 3 anak laki-laki. Jadi sebenarnya tidak terlalu memahami bagaimana dengan adik saya kalau perempuan ya, tapi semua laki-laki. Saya kemudian menjadi tantangan belajar bagaimana menghadapi anak laki-laki dan perempuan. Dan satu sisi saya justru belajar dari ibu saya gitu, banyak belajar dari beliau yang cara berpikirnya berbeda dengan bapak saya gitu ya. Jadi bapak dengan ketegasannya, dengan caranya yang ya strict saja, tapi ibu adalah orang yang punya sangat empati, sangat memahami, kadang nggak terlalu banyak bicara, menasihati. Kemudian inilah yang membuat saya punya pengaruh banyak hal gitu ya. Sisi bapak dan sisi ibu. Ibu yang sangat mandiri, ketika ditinggal bapak pun saya banyak belajar dari ibu gitu ya di situasi-situasi yang berat itu. Jadi ketika saya menghadapi Andra, saya akan mencoba berbeda gitu. Maksudnya gini, prakteknya ketika saya ngomong sebentar, artinya menasehati Andra, walaupun itu saya dengan cara lembut ya. Andra dengan menitikkan air mata gitu ya, menangis ya Andra. Padahal papanya hanya bicara, Andra, apa yang kamu lakukan itu ya saya jelaskan gini-gini. Karena mungkin merasa bersalah, akhirnya menangis. Nah, lain dengan kakaknya laki-laki gitu ya. Kalau dengan cara seperti Andra, aduh, sampai berjam-jam mungkin nggak paham gitu. Tapi benar-benar tegas gitu ya. Jadi betapa menjadi orang tua, menjadi ayah itu nggak gampang juga. Yang kedua adalah tantangan saya adalah warisan dari ayah yang sangat tegas dan keras itu. Kadang itu juga masih menurun di saya. Sehingga itulah yang kemudian saya kerjasama dengan istri gitu. Kalau saya udah emosinya sangat tinggi, saya akan bilang ke istri saya, tolong tangani gitu. Saya keluar gitu lah supaya saya bisa
menurunkan emosi saya. Begitupun kami bekerja sama seperti itu. Jadi saya kira saya tetap belajar dari ibu saya yang sangat mengasihi dengan caranya, mengasihi dan belajar dari ibu saya. Di sisi lain saya juga belajar dari ayah saya. Ya beruntunglah saya bisa melakukan dua hal itu walaupun kembali lagi tidak mudah. Ketiga, sorry ya, ini masih ada karena ini sangat penting. Bagi saya, seorang ayah, seorang ibu itu mewakili Tuhan di tengah-tengah anak-anaknya. Ketika anak belajar dan membaca Alkitab bagi Kristen, memanggil Tuhan adalah Bapa. Dan mereka melihat Bapa di rumah kalau dengan kekerasan, tidak menyayangi, tidak mengasihi. Saya juga agak khawatir mereka melihat Tuhan adalah dengan cara yang sama gitu, dengan perlakuan ayahnya kepada anaknya. Jadi ini yang buat saya tantangan berat gitu loh. Karena saya kalau di teman-teman muslim mungkin menjadi imam, kalau di Alkitab kita menjadi kepala yang harus menjadi teladan, contoh. Nah ini yang terus terang menjadi tantangan dan harus jadi proses buat seorang ayah. Itu saja Mas Edwin, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih Mas Dwi, luar biasa sangat menginspirasi apa yang menjadi pembelajaran ya dari pengalaman Mas Dwi sendiri, belajar dari orang tua. Dan kalau tadi saya boleh mengambil kata-kata kunci yang dari pernyataan Mas Dwi ya, bahwa memang kerjasama dengan istri itu penting ya. Pembagian peran tadi dari Kayosi juga menyebutkan adanya kesepakatan, kemudian Prof. Irwanto juga menyampaikan bahwa pentingnya kerjasama, lalu Mas Dwi juga memberikan nada yang sama nih dari pengalaman, bahwa kerjasama itulah yang terpenting antara suami dan istri dalam mengasuh anak. Ya, saya lihat di kolom Q&A sepertinya sudah banyak pertanyaan, jadi kita bisa langsung masuk dulu ya ke Q&A. Saya akan coba lihat sebentar apa saja yang sudah masuk. Ada pertanyaan dari Kak Windy ya, Bu Windy Widyaningrum. Mungkin Bu Windy bisa saya sampaikan ya. Mohon izin bertanya, Kak, pengalaman pola asuh yang diterapkan di keluarga saya sangat berbeda, di mana ibu lebih dominan mendidik yang mengakibatkan adik saya seperti kurang perhatian sosok ayah. Dan dia mencari perhatian ayah dengan cara bersikap nakal senakal-nakalnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memberitahu ayah agar merubah pola asuh itu, agar adik yang kedua saya tidak merasakan apa yang saya dan adik pertama saya alami. Terima kasih sebelumnya. Ini berbeda ya dari pengalaman-pengalaman narasumber kita tadi. Mungkin boleh minta bantuan Prof. Irwanto, dari pandangan Prof. seperti apa nih untuk pertanyaannya, Prof. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang memang penting untuk diklarifikasi. Apakah bonding antara anak laki-laki dengan figur ayah penting? Tentu jawabannya iya, memang penting. Bagaimana kalau ayah itu absence di dalam rumah? Karena 1001 alasannya, apakah kemudian bonding itu bisa diganti dengan objek bonding yang lain? Di keluarga-keluarga Indonesia, di mana keluarga itu unitnya lebih dari sekedar keluarga batik, kesempatan untuk mendapat figur laki-laki sebenarnya tidak hanya satu, tidak hanya ayah, tapi juga paman, kakek, dan sebagainya. Seperti saya sendiri, karena di dalam keluarga saya sendiri pada waktu itu lebih banyak masalah, saya lebih banyak belajar dari ayah saya sebetulnya. Gitu. Itu satu. Jadi melihat kesempatan di circle yang lebih kecil dan tidak selalu harus cari di tempat lain.
Dan kalau ayah tidak ada, ya tidak ada, memang tidak ada gitu. Nah, oleh karena itu memang perlu kreativitas dari orang tua, terutama ibu, untuk memperkenalkan tokoh-tokoh, baik itu fiktif maupun tokoh nyata yang bisa ditiru oleh anak. Disinilah pentingnya sastra, pentingnya seni dan sebagainya itu untuk menjadi modal ketika role itu tidak ada, gitu ya. Dan menurut saya cukup berhasil kok kalau kita lihat studi tentang anak hasil perceraian dan sebagainya itu, mereka cukup berhasil mengidentifikasikan dengan tokoh tertentu baik di luar rumah tangganya sendiri maupun di dalam rumah tangga sendiri untuk tetap mendapatkan figur model, gitu ya. Tapi itu perlu didialogkan, perlu diajak bicara. Terutama persoalannya tidak lagi menjadi sense of loss. Jadi kalau persoalannya menjadi sense of loss, merasa kehilangan sesuatu, ini kan perlu grieving, perlu mengatasi persoalan kesedihan, hal-hal perasaan-perasaan dihubungkan dengan hilangnya sesuatu. Tetapi kalau itu tidak lagi menjadi dominan, ya kan, pencarian terhadap figur bonding menjadi lebih mudah. Jadi mungkin perlu dipisahkan apakah dalam hal itu kenakalannya diwujudkan karena dia marah dan sedih karena tidak ada ayahnya, atau karena dia kurang perhatian memang gitu, ya kan? Kalau memang kurang perhatian, ya tambah perhatiannya ya. Tidak ada salahnya kakak perempuan pun berfungsi sebagai figur yang lebih tua, tidak selalu sebagai laki-laki, tetapi juga sebagai figur yang lebih tua, memberi pelajaran sebagai modal. Jadi nggak selalu harus laki-laki gitu. Itu mitos menurut saya sih, bahwa penting ya, tetapi bahwa harus selalu laki-laki, buat saya itu mitos karena dunia tidak sesempurna itu. Nah, yang perlu diupayakan, kalau tadi saya sudah ngomong, adalah dialog, memberi contoh, memberi kesempatan yang bersangkutan untuk mempelajari sesuatu di dalam maupun di luar rumah tangganya, tetapi yang konstruktif, gitu. Bahan bacaan sastra itu penting sekali. Ya, ketika saya juga dulu menganggap ayah saya terlalu jauh, kalau dia cuma dagang cari duit, nggak pernah datang ke rumah, figur-figur itu saya temukan di dalam novel, di dalam di dalam cerita film dan sebagainya. Dan cukup memberi model yang baik. Oke. Terima kasih, Prof. Kita juga sudah dibantu oleh panitia untuk summary beberapa pertanyaan yang cukup ini ya, mirip ya. Saya akan bacakan. Ini ada pertanyaan, bagaimana memutuskan suatu perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu keputusan ya? Bagaimana memutuskan suatu perbedaan pendapat dalam membuat keputusan antara suami dan istri? Ini boleh Kak Yosi kah? Boleh. Jadi kalau kita menemukan perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan, yang pasti di depan anak itu kan tadi saya bilang harus kelihatan kompak ya. Jadi kalau tidak sampai mengkerucut atau tidak sampai perbedaannya itu tidak sampai meledak ya, sampai berantem di depan anak, nah itu tidak sehat. Tapi kalau cuma bisa diatasi dengan gimana kalau misalnya papa sama mama ngobrol dulu deh. Kamu mau dikasih hukuman apa baiknya ya? Misalnya kayak gitu ya. Misalnya nih contoh ya. Kamu kan ketangkep nih, kemarin bilang janjinya nggak mau main, nih masalah yang umum deh, hampir ditemukan di era pandemi ini. Anak-anak ketangkep main games terus gitu ya. Waktunya tuh habis di screen main games terus ya. Terus udah janji sama orang tuanya waktunya mau main cuma segini nih. Terus ketangkep ternyata melanggar lagi. Terus orang tua bingung nih mau diberikan apa nih, ketegasan seperti apa, konsekuensi seperti apa, atau bagaimana menyikapinya. Nah, itu sebenarnya orang tua ya, kita kalau masih bingung, kita bisa bicarakan di belakang dulu, runding dulu, ya kan? Tapi di depan anaknya ya, kalau menurut saya, ini masukan dari saya, jangan sampai berantem. Jadi bilang aja, ini kamu
kalau memang udah ada kesepakatan sebelumnya, ada perencanaan sebelumnya, kalau ada masalah-masalah seperti ini, apa nih yang harus dilakukan? Pertama, mungkin kita bisa memberikan pengertian. Kedua, mungkin masih diberi kesempatan. Ketiga, kamu harus mendapatkan konsekuensi, misalnya kayak gitu ya. Saya nggak tahu di setiap rumah tangga pasti beda ya peraturannya ya. Nah ini kalau yang sudah janjian kayak gini biasanya tidak ketemu yang namanya perbedaan karena sudah disepakati, sudah direncanakan. Tapi dengan kasus-kasus baru tuh kadang-kadang karena masih bingung menyikapinya, terus yang satu marahnya nggak bisa belum bisa menenangkan dirinya, jadi udah pengen menghukum yang satu tidak setuju. Nah ini kan bisa nih kasus-kasus seperti ini terjadi dan terlihat ada perbedaan. Kalau saya sih mengusulkannya adalah di-post dulu, boleh kok nge-post dulu ya. Oke, papa sama mama mikirin dulu ya, bicara dulu nih, kamu ini karena kamu melakukan ini, kamu sebaiknya bagaimana. Jadi justru itu kalau menurut saya penting, karena disitulah saatnya di mana orang tua itu bekerja sebagai tim. Nah, kalau saya memberikan masukan sih seperti itu. Jadi jangan berantem depan anaknya, jangan menunjukkan gara-gara perbedaan pendapat, kan kadang-kadang ada juga suami yang merasa harus lebih dihormati dan ibu yang merasa lebih berhak untuk ngatur anak karena lebih banyak di rumah. Nah ini kan yang menyebabkan kadang-kadang jadi masalahnya jadi besar dengan perbedaan pendapat. Intinya yang penting kompak di depan anak-anak ya, Kak Yosi ya. Iya. Nanti kalau misalnya kita nggak kompak, anak tuh bisa bisa memanfaatkan. Jadi bumerang. Bisa memanfaatkan, kata mama gini, kata papa gini. Ya belum lagi kalau udah ada oma opa ya. Kadang-kadang dari kecil kan oma opa sangat berpihak kepada anak-anak gitu ya. Jadi orang tua udah kompak, oma opanya nggak kompak. Kata opa boleh, kata oma boleh. Orang papa mama jadi bingung. Ya betul. Oke. Terima kasih Kak Yosi. Ya. Kita lanjut, ada pertanyaan nih buat Prof. Irwanto lagi. Prof. Irwanto, bagaimana caranya membayar hutang pengasuhan oleh ayah pada anak-anak yang terlanjur tumbuh dewasa? Kalau saya selalu menganjurkan untuk memberi maaf. Nggak ada cara lain. Karena bagi saya sesuatu yang sudah lewat, sudah lewat. Jangan sampai itu seperti batu sandungan atau seperti borgol yang mengikat kaki kita ketika kita melangkah mau move on, nggak bisa move on karena itu gitu. Belajar dari agama apapun, kita diberitahu taruhlah itu di satu tempat, titipkan ke Tuhan kamu, ya kan? Lalu kamu move on. Tetapi memang tergantung dari kultur masing-masing. Banyak sekali orang yang karena globalisasi ini merasa bahwa prefrontal cortex otak kita di depan ini jagoan. Segala sesuatu masalah bisa dipecahkan secara rasional. Padahal itu tidak benar gitu ya. Banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan hanya karena kita punya akal. Oleh karena itulah entah dari mana Tuhan menciptakan manusia untuk bisa menerima gitu. Menerima sesuatu. Dan itu ya kita terima, artinya kalau kita tadi gagal ya kita terima karena itu bagian dari hidup kita, tidak bisa kita tolak, udah terjadi ya. Kalau itu bisa dilakukan saya kira membantu. Kalau tidak ya tadi orang bilang verbalisasi itu artinya apa? Sharing mungkin orang sharing yang konstruktif itu tidak menjadi beban Anda sendiri gitu. Terutama dengan keluarga terdekat, agar itu tidak menjadi beban sendiri, tetapi juga tidak menjadi beban orang lain. Karena tetap Anda bertanggung jawab, hanya Anda sekarang membutuhkan saluran agar tidak menjadi yang akan menghambat energi positif Anda dalam move on. Karena move on itu penting ya. Sistem apapun di dunia ini, oleh fisika dikatakan, kalau dia tidak pernah bisa berubah, dan yang berubah hanya lingkungannya, maka sistem itu pasti akan busuk sendiri. Oleh karena itu, sistem harus bersama dengan lingkungan, dengan tantangan zamannya, dengan adversity-nya, berubah. Nah, perubahan ini harus kita cari, caranya seperti apa. Gitu. Tapi harus berubah, tidak bisa tidak. Kalau tidak, paling enggak, ya tadi bebannya ditaruh,
you-nya yang berubah, you move on. Gitu. Nah, itu nasihat orang Timur yang sekolah di Amerika. Mau tidak mau harus berubah ya, Prof. Dan tadi saran dari Prof yang pasti harus memaafkan ya. Ya. Dan perlu ada penyaluran dengan cara sharing, dengan cara berbagi dengan orang-orang yang dipercaya, dengan orang yang dekat ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih buat Mas Dwi dan Kak Yosi. Mas Dwi dulu deh ya. Apa nih yang dirasakan setelah menerapkan kesetaraan peran dengan istri di keluarga? Itulah jawaban hebat. Saya tidak akan pernah bilang saya hebat kalau tidak ada istri di tengah keluarga. Gitu. Nah, ini pengalaman gitu ya. Pengalaman ketika saya pernah ditinggal tugas sama istri, ya saya bilang siap gitu kan. Akhirnya keteter semua. Dari pekerjaan harus ini, kalau anak lagi rewel, lagi apa, saya pikir berat juga ya gitu kan. Saya hanya bilang inilah inilah kekompakan yang harus dibangun gitu. Keluarga adalah suami dan istri. Ini bicara tentang itu. Jadi di dalam situasi-situasi saat pandemi pun saya dan istri bekerja juga gitu. Saya hanya bayangkan kalau kami egoisan mementingkan kerja masing-masing, saya kira yang jadi korban anak gitu. Tapi ketika kami tuh udah bisa gitu saling lirik gitu ya. Maksudnya saya ada yang nggak bisa ditinggal gitu. Nah, biasanya salah satu akan izin gitu dari pertemuan itu sebentar gitu. Yang penting jangan anak ditinggal gitu. Pembagian tugas pun di rumah tangga juga kami lakukan gitu ya, dan itu sebenarnya membuat imun kami kuat gitu ya menghadapi situasi saat ini. Ada cucian, ada yang harus masak, saya coba belanja, istri yang masak gitu ya. Nanti misalnya saya cuci baju, istri cuci piring, nanti ada yang pas lagi kerja saya mencoba mengupas buah untuk anak. Jadi anak juga melihat sosok ayah dan ibu ini bekerja semua gitu, merawat mereka semua, yang disayang ya dua-duanya gitu. Nah, saya kira itulah, saya merasa hebat dan saya merasa senang imunitas saya di masa pandemi juga kuat ketika kedua peran ini bisa jalan. Itu mungkin Mas Edwin. Terima kasih Mas Dwi. Jadi benar-benar menggambarkan ayah hebat di balik ibu yang tangguh ya. Pengalaman yang mengajarkan bahwa ternyata mengasuh anak, wah, tidak semudah yang dilihat saat ibu melakukannya. Dari Kak Yosi, bagaimana Kak? Apa nih kesannya? Apakah ada yang dirasakan yang berbeda setelah menerapkan kesetaraan peran dengan istri dalam pengasuhan di keluarga? Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Orang kadang-kadang ukurannya suka ditanyakan juga nih, kesetaraan itu apa sih ukurannya gitu loh. Kadang-kadang banyak orang paling sering tuh yang dijadikan ukuran itu waktu ya. Maksudnya kalau orang istri berarti karena lebih banyak di rumah misalnya, yang umum ya, ini yang secara umum walaupun sekarang tidak seperti itu ya, tidak berlaku umum ya seperti itu. Istri yang lebih banyak di rumah ya seharusnya lebih banyak bertanggung jawab gitu loh. Padahal memang kalau bicara soal kesetaraan ukurannya bukan cuma waktu. Karena kan kita teamwork ya. Pada saat kita di rumah pun, kita pun bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh istri. Ini masalahnya mesti dimulai dari perencanaan betul tadi. Misalnya kalau saya menyadari diri saya sibuk banget di luar, bagaimana perencanaannya ya? Oh, dari jauh-jauh hari sudah misalnya yang paling sederhana deh, lihat liburan anak kapan sih, tanggal berapa, misalnya kayak gitu. Oke, itu saya bisa bilang, saya prioritaskan di tanggal-tanggal seperti itu untuk merencanakan liburan. Itu kan contoh perencanaan yang paling mudah, yang dari jauh-jauh hari gitu loh. Perencanaan lainnya seperti apa sih? Kayak di rumah saya itu, istri saya tuh suka ngomong kayak gini nih, kamu boleh nggak kalau kita udah pernah sepakat ini, hari Minggu itu hari untuk keluarga.
gitu ya. Jadi jangan terima kerjaan. Dia ngomong kayak gini karena masih banyak kerjaan juga suka hari Minggu. Ya, apalagi di masa pandemi ini orang-orang ngejar online tuh apa segala macam tuh ada juga di hari Minggu kan. Jadi ini permintaan gitu loh. Bisa nggak kamu memprioritaskan keluarga gitu ya untuk hari Minggu? Jadi jangan terima kerjaan kecuali ada kecualinya. Kecuali Project Pop. Karena Project Pop itu kelompok kan, agak sulit nih kalau satu orang saya nolak, jadi gara-gara saya pekerjaan yang nggak diterima, kasihan yang lain yang sudah berkeluarga kan. Jadi Project Pop masih dimaklumi oleh istri saya. Cuman intinya bukan itu. Intinya adalah sebenarnya banyak kesepakatan atau perencanaan yang bisa dibicarakan bersama untuk sama-sama menunjukkan prioritas kita untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Dan suami sebagai kepala rumah tangga ini juga penting untuk disadari bahwa dikatakan kepala berarti diperhitungkan bukan harus paling dihormati, tetapi justru diperhitungkan adalah sebenarnya gini. Saya setuju banget dengan pendapat bahwa strength is not a status, tapi is for service. Jadi kalau kita menyadari betul bahwa kita ini terpilih menjadi pemimpin rumah tangga, berarti kita juga harus menyadari kekuatan kita atau posisi kita itu untuk melayani, bukan untuk gila hormat, untuk bentar-bentar anak harus nurut sama orang tua, anak harus nurut sama papa, mami harus nurut sama papa, semuanya harus bapak. Jadi kalau saya mesti mendefinisikan definisi ayah hebat di balik ibu tangguh, ayah yang hebat itu justru yang menyediakan dirinya melayani semuanya. Saya percaya penghormatannya akan menyusul. Akan ada bonus dari situ. Orang akan menghormati secara otomatis ketika melihat pemimpinnya melayani. Jadi jangan dibalik supaya kita harus dihormati dulu baru kita mau melayani, jangan dibalik. Jadi menurut saya menyadari posisi kita sebagai ayah, sebagai pemimpin, kita melayani. Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani. Seperti Pak Dwi tadi, kalau misalnya harus cuci piring, ya cuci piring. Saya juga cuci piring. Kalau harus bersih-bersih di rumah, istri lagi capek, kita juga capek nih. Tetapi kita memperhitungkan, oke, saya posisinya pemimpin. Berarti pemimpin harus melayani. Biarkan saja istri saya istirahatnya sedikit, nggak apa-apa. Nah itu contoh, aplikabelnya seperti itu. Istri saya lagi nggak bisa nemenin anak saya belajar. Saya baru pulang kerja, capek. Waduh, oke. Saya ingat lagi posisi saya, pemimpin, saya melayani, berarti saya nemenin anak saya. Jadi baginya seperti itu. Kesetaraan itu seperti itu, bukan berdasarkan keseimbangan waktu, tetapi keseimbangan kemampuan dan juga peran. Jadi saya rasa dengan pemahaman yang seperti itu kita bisa menjadi ayah hebat di balik ibu yang tangguh. Ya, luar biasa Kak Yosi ya. Jadi bukan ukurannya waktu, tapi sesuai dengan kekuatan masing-masing ya Kak Yosi, bagaimana dipakai untuk saling melayani dalam keluarga. Baik, Bapak Ibu peserta, karena keterbatasan waktu juga, jadi saya memohon maaf dulu kalau misalnya ada pertanyaan yang sudah disampaikan tapi kita belum bisa jawab pada sesi webinar hari ini. Jadi untuk pertanyaan terakhir untuk Prof. Irwanto nih, kalau tadi kita bicara soal standar, terus juga bicara soal pola pikir, menurut Prof. Irwanto dari pengalaman atau pemahaman, ada standar nggak sih Prof, ukuran untuk sosok ayah yang bisa dibilang hebat dalam pengasuhan anak? Dan dari mana saja kita bisa belajar, Prof? Oke, ini memang susah dijawab secara teori juga nggak ada gunanya gitu ya. Saya mengaku bahwa sebagai laki-laki saya sama sekali missing the boat. Sudah lama sekali saya missing the boat. Artinya tidak menghargai perempuan, tidak menaruh perempuan sebagai partner dan sebagainya itu masuk dalam pendidikan saya ketika saya menjadi anak dan anak laki-laki. Sehingga minta maaf pun sulit sekali, gitu. Kepada istri saya bisa, itu sulit sekali. Nah, ketika hati mulai terbuka dan ketika saya menemukan bahwa itulah sebetulnya jalan yang harus saya tempuh, maka saya belajar untuk membuka diri dan tadi membiarkan diri saya menjadi vulnerable, membiarkan diri saya menjadi rentan terhadap emosi-emosi seperti itu. Saya bisa nangis kok. Aku juga bisa mengeluh kalau memang harus mengeluh, gitu ya. Laki-laki tidak harus jagoan terus, ya. Dan tidak harus hanya bisa marah-marah doang, tapi tidak punya solusi, tidak bisa begitu.
Dan saya juga bisa minta maaf. Nah, suatu hari saya itu membawa kemarahan di kantor ke rumah. Istri juga bingung-bingung nih, si Irwanto ini ngapain sih pura-pura marah-marah melulu ya kan. Nah, sehingga ada keluar kata-kata yang nggak enak lah. Gitu. Malam itu saya sadar betul bahwa saya harus minta maaf. Saya tunda minta maaf itu seminggu kemudian karena paginya saya harus ke India, ke Mumbai. Oke lah, ada tugas saya ke Mumbai. Di Mumbai saya sakit perut mencret-mencret seminggu penuh. Hanya memikir saya tidak berhasil minta maaf hari itu. Ketika saya cerita sama anak dan istri saya, mereka cuma ketawa doang. Ternyata bagi saya sangat serius. Bagi mereka sudah marah lah, papi pasti nggak akan minta maaf lah itu. Gitu. Tapi bagi saya serius sekali saat itu. Nah, itu belajar meminta maaf seperti itu. Syukurlah sudah menjadi kebiasaan yang baik dan mulai membuka diri, mendengarkan anak-anak saya, mendengarkan istri saya dengan cukup baik. Walaupun saya tahu bahwa bias sebagai laki-laki tidak bisa terhapus begitu saja. Seberapa hebat pun saya belajar tentang apapun namanya psikologi atau apapun, tumbuh kembang saya itu sangat berpengaruh pada diri saya saat ini. Gitu. Tetapi tadi mau mengakui bahwa kelemahan saya itu ada, bahwa saya juga makhluk biasa, perlu diingatkan, perlu belajar dari anak muda. Saya perlu belajar banget dengan anak-anak saya. Itu membuka hati saya menjadi lebih bahagia sekarang. Saya tidak merasa terpentok lagi, merasa menjadi tertuduh terus, gitu ya. Karena saya bisa membuka diri. Gitu. Well, kalau saya salah, I still love you and I'm sorry. Gitu sih buat saya. Jadi jangan berpikir rumit-rumit. Praktekkan apa yang Anda rasa itu benar. Terutama memperlakukan istri dan anak-anak. Praktekkan yang menurut Anda itu betul. Tapi jangan terjebak masa lalu. Seolah-olah Anda tuh harus galak, harus dihormati, dibuka kepalanya aja nggak boleh. Apa aja itu. Kayak gituan udah anggap aja nggak berlaku lagi. Carilah figur di mana anak boleh ngapain, boleh memeluk kita, boleh narik-narik kita. Yang menurut saya naturally anak-anak gitu ya. Tapi anak-anak mulai memperlakukan kita dengan jarak karena kita membuat jarak. Gitu. Biarlah anak berkembang sebagai anak, kita orang tua belajar dari anak. Itu kan. As simple as that menurut saya sih. Terima kasih Prof. Irwanto. Itu pelajaran yang baik sekali ya. Bagaimana anak belajar dari orang tua, tapi orang tua juga belajar dari anak. Dan memang dalam keluarga kita berproses terus untuk ke arah yang terbaik. Baik, hari ini kita belajar banyak dari para narasumber tentang pentingnya pengasuhan dilakukan oleh kedua pihak ya, oleh ayah dan ibu. Tadi juga kita belajar banyak bahwa masing-masing ayah dan ibu punya kekuatan, dan yang terpenting adalah bagaimana menyatukan kekuatan tersebut sehingga tercipta kondisi di mana ayah hebat dan ibu tangguh. Diskusi kita sudah selesai, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para audiens yang terus berantusias ya dalam menyampaikan pertanyaan dan juga mengikuti webinar hari ini, dan juga kepada para panitia yang sudah mewujudkan terjadi webinar ini. Semoga setelah webinar ini kita bisa mengaplikasikan sebagai ayah di dalam keluarga, sebagai ibu di dalam keluarga, bagaimana untuk menyatukan kekuatan sehingga tercipta ayah hebat di balik ibu yang tangguh untuk kehidupan anak-anak yang lebih baik. Saya Edwin Gultom bersama dengan semua pihak di sini undur diri. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat malam dan salam sejahtera. Hai semuanya. Thank you, Edwin. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Kak Yosi. Thank you, Wahana Visi. Thank Mas you. Dwi. Terima kasih Prof. Irwan. Bung Yosi, keren banget. Pak Dwi, sampai ketemu. Thank you. Terima kasih Edwin. Thank you.